Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah siang hari ini kita akan melaksanakan tes asesmen pendidikan untuk mengetahui minat, bakat, dan potensi dari teman-teman semua. Oke, jadi langsung aja ya. Mungkin dari Bapak akan membagikan selembar kertas yang akan diisi oleh teman-teman semua. Nah, ini kertasnya baru dibagikan ya. Bapak. Saling bagikan, silakan diisi. Untuk waktu pengisiannya selama 60 menit dimulai dari sekarang ya. Semangat. Oke teman-teman semua, waktu untuk mengerjakan tinggal 30 menit lagi ya. Silakan dikerjakan dengan maksimal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa kamu telat? Mohon maaf Pak, saya tadi kena musibah, bannya bocor Pak di jalan. Aduh, gimana tuh sekarang? Udah sarapan? Udah Pak, alhamdulillah Pak. Oke, ini itu teman-teman, waktunya tinggal 30 menit lagi. Silakan dikerjakan ya. Oh iya Pak, ya makasih nih Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja baru pulang jam segini? Dari kampus. Kampus? Mana ada pulang jam segini? Habis kerja kelompok. Terus Kerja apa? kelompok mulu. Jawab pertanyaan ibu. Ah udah, ibu capek. Urgensi mempelajari fikih muamalah, kedudukan fikih muamalah dalam khazanah keislaman begitu penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Keilmuan fikih muamalah adalah bekal utama untuk dapat memilah antara sah dan batil. Bu, mohon maaf saya telat. Kenapa kamu telat? Jam berapa ini? Niat nggak kuliah? Kenapa kamu telat? Gak usah ikut pelajaran ibu. Seperti video yang kita lihat di awal, bahwasannya ada dosen yang membagikan kertas-kertas yang berisi psikotes, yang dimana tujuannya itu sendiri sebagai landasan psikologi untuk mengetahui kemampuan dan potensi mahasiswanya. Meliputi apakah nanti termasuk ke dalam kecerdasan intelektual kah, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional kah. Yang dimana definisi landasan psikologi pendidikan itu adalah kajian tentang dasar-dasar psikologi yang menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Dan selanjutnya kita bandingkan perbedaan situasi pergaulan dalam pendidikan. Sebagaimana yang telah tercantum dalam video, di mana ada perbedaan sikap dalam menyikapi sesuatu. Contohnya, menyikapi mahasiswa yang telat datang untuk kuliah. Dalam video tersebut, dapat dibandingkan bahwa orang yang memiliki landasan psikologis yang baik tentunya akan melakukan cross-check terlebih dahulu. Bertanya, mengapa itu bisa terjadi, dan memastikan hal-hal mendasar seperti apakah mahasiswanya sudah makan atau belum, dan sebagainya. Singkatnya, tidak langsung menjudge atau tidak menerimanya masuk ke dalam kelas. Berbeda dengan video kedua tadi, di mana di sana terlihat dosen yang langsung memarahi bahkan sampai mengusir mahasiswanya. Yang dimana tentu dampaknya akan sangat buruk terhadap mahasiswanya. Misalnya, tidak malas masuk ke dalam kelas dan tidak mau mengikuti perkuliahan dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa situasi pergaulan pendidikan ini amatlah sangat penting. Dalam video, seorang anak yang dimarahi oleh orang tuanya, kita dapat melihat bagaimana suatu lingkungan keluarga akan memiliki dampak yang besar terhadap kondisi psikologi sosial dari seorang anak. Ketika suatu lingkungan keluarga itu tegang, penuh dengan tekanan, tidak ada kehangatan, maka potensi anak untuk berkembang itu akan sulit. Sedangkan sebaliknya, ketika suasana lingkungan keluarga itu hangat, akrab, maka potensi anak untuk berkembang itu akan lebih luas. Dan setiap individu anak akan lebih mudah untuk mengarahkan perkembangannya sesuai dengan cita-cita dan tujuan hidupnya.
proses dimensi dalam pendidikan, di mana dimensi pendidikan ini bukan hanya sekedar berfokus pada keterampilan daripada siswa tersebut, tapi tentang bagaimana cara kita mendidik siswa tersebut agar memiliki integritas serta mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Singkatnya, proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi perilaku dan menyangkut aspek kognitif yang sebagian besar dilakukan di sekolah. Sedangkan afektif dan religiusitas dan kepribadian utuh dan kata hati lebih banyak dilakukan di keluarga. Adapun keterampilan yang lebih banyak melibatkan aspek fisik, baik keterampilan tangan, kaki, dan tubuh, dan gabungan dari seluruh koordinasi tubuh. Pokok perkembangan. Menurut Erikson, yang diadopsi oleh sikun pribadi, ada 6 tahapan daripada perkembangan itu sendiri. Yang pertama adalah the sense of trust, yaitu kemampuan mempercayai. Yang ini terjadi pada umur 0 sampai dengan 12 bulan. Kemudian yang kedua ada the sense of autonomy, yaitu kemampuan berdiri sendiri. Hal ini terjadi ketika anak berusia umur 1,5 sampai dengan 3 tahun. Kemudian yang ketiga ada the sense of initiative, kemampuan berprakarsa. Dan ini terjadi ketika anak berumur 3,5 sampai dengan 5,5 tahun. Yang selanjutnya adalah yang keempat, the sense of accomplishment, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas. Ini terjadi di masa anak sekolah dasar, yaitu 6 sampai dengan 12 tahun. Yang kelima yaitu the sense of identity, kemampuan meyakini identitasnya. Yang ini terjadi ketika fase remaja, yaitu 12 sampai dengan 18 tahun. Di mana hal ini proses tersebut sedang terombang-ambing. Yang keenam adalah tahap kedewasaan, yang dimana pada tahap terakhir ini dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu tahap intimasi, yaitu keakraban, generativity, kemampuan mengurus, dan integritas kepribadian. Oke, jadi ini adalah pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Secara umum, periode sesi ini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pada anak bayi, yaitu 0 sampai 1 tahun, di mana ini disebut fase yang vital. Mengapa? Karena ini mempunyai makna mempertahankan hidup, yaitu anak dilengkapi dengan beberapa kemampuan, terutama insting atau naluri. Kemudian yang kedua adalah periode kanak-kanak, yaitu umur 3 sampai dengan 5 tahun, di mana ini merupakan periode peralihan dari masa bayi ke usia anak sekolah. Dan menurut Konstam, ini adalah merupakan periode yang indah. Mengapa? Karena periode ini mempunyai 3 ciri khas yang tidak terdapat pada periode lain, yaitu perkembangan emosi kegembiraan hidup, kebebasan, dan juga fantasi. Kemudian yang ketiga adalah fase anak sekolah, yaitu umur 6 sampai dengan 12 tahun, di mana ini lebih ke intelektualitas, di mana si anak lebih berfokus terhadap bagaimana dia mengamati alam di sekitarnya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah masa remaja atau pubertas dan adolensi. Ini terjadi ketika anak 12-18 tahun, yang dimana hal ini merupakan periode anak dalam menemukan proses pencarian jati diri. Jenis-jenis upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara pendidikan untuk membimbing anak mencapai kedewasaannya. Nah, cara usaha ini tuh dapat berbentuk pendidikan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mendidik anak. Dan pendidik di sini adalah orang yang berwibawa, yang dimana setiap upaya pendidikan ini dilaksanakan dan berhubungan erat dengan 4 hal berikut. Yang pertama adalah untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua dihubungkan dengan siapa yang mempergunakan upaya itu. Kemudian yang ketiga dihubungkan dengan cara atau bentuk upaya yang dipergunakan seperti larangan, perintah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana efeknya terhadap anak. Pada hakikatnya, pendidikan bukan berorientasi pada kepura-puraan. Pendidik harus murni, harus jujur, di mana ketika ia mencontohkan sesuatu, maka ia juga harus melakukan hal tersebut. Pendidik harus berdiri pada atas kepatuhan, pada azas kepatutan, di mana ia secara tidak langsung selain menjadi pendidik, ia juga menjadi orang yang diidolakan oleh siswanya, menjadi yang digugu dan ditiru sebagaimana guru yang semestinya digugu dan ditiru. Maka pendidik harus dapat memaksimalkan perannya di sini dan melandaskan segalanya atas dasar kepatuhan.